Namun informasi kepada masyarakat mungkin tidak sesuai, masih kurang memadai. Dan bagaimana masyarakat itu bisa lebih tahu dan lebih berperan dalam penyaluran bansos, BLTDD dan lainnya itu masih perlu ditingkatkan lagi. Saya senang sekali dengan Seknas Fitra kita bisa mempertahankan 11 kabupaten ya Lilis ya, yang tadinya sempat bimbang, hampir kita harus exit, tapi akhirnya kita bisa pertahankan kegiatan di 11 kabupaten ini. Saya ingat waktu lainnya ada beberapa hal yang kita ingin jaga bersama dalam kegiatan akuntabilitas sosial ini. Yang pertama adalah kita ingin lihat adanya pelembagaan ya. Pelembagaan bukan berarti akuntabilitas sosial melekat pada lembaga, tapi menjadi praktek masyarakat dan pemerintah desa dan BPD. Jadi pelembagaan itu pelembagaan dalam hidup sehari-hari di masyarakat desa gitu. Jadi itu melekat dalam kebiasaan sehari-hari di mana masyarakat itu mendapatkan informasi yang cukup, bisa bertanya, bisa memberi umpan balik dan seterusnya. Yang kedua adalah bahwa dengan adanya posko aspirasi dan mekanisme akuntabilitas sosial ini ada umpan balik yang disampaikan. Umpan balik yang saya maksud bukan hanya dari masyarakat ke atas, justru yang lebih penting itu gimana masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu action-nya kembali itu seperti apa. Jadi feedback justru dari desa, pemerintah desa, supra desa dan seterusnya kembali ke masyarakat. Misalnya dengan hasil posko aspirasi yang dilakukan bulan ini, ada beberapa masukan terkait pelayanan kesehatan, mengenai jamban, mengenai apapun itu. Tapi ada umpan balik kembali ke masyarakat berdasarkan masukan Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita sudah tindak lanjuti ke OPD. Ini yang kita sudah minta dukungan Pak Camat. Ini yang sudah kita bisa kelola sendiri oleh desa. Jadi ada umpan balik itu. Lalu khususnya untuk teman-teman kompak, kita menjaga akuntabilitas sosial ini tidak sebagai kegiatan sendiri yang dilakukan oleh teman-teman mitra, teman-teman dari Seknas Fitra, tapi ini menjadi komponen penting yang perlu dijahit dengan kegiatan lainnya yang didukung kompak, termasuk perencanaan yang inklusif, termasuk penguatan kecamatan, termasuk binwas ke desa, termasuk sistem informasi desa. Jadi akuntabilitas sosial ini adalah komponen dari yang harus link dengan kegiatan lain. Mungkin 3 hal itu. Dan seharusnya ya di masa COVID ini adalah sebenarnya uji sejauh mana mekanisme yang kita bangun itu bisa efektif dalam situasi apapun. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah terkait bantuan BLTDD, bansos, bagaimana menyelesaikan masalah di situasi normal juga bisa. Jadi untuk itu mungkin saya singkat aja terima kasih kepada teman-teman semua yang di garda depan yang selalu semangat mengupayakan perubahan. Saya akan mendengarkan. Kalau minggu lalu saya habis setelah sambutan langsung harus pindah ke rapat, tapi untungnya saya bisa ikut penuh dan saya nantikan arahan dari Pak Sekjen, Seknas Fitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Mbak Ana ya. Tadi ada banyak pesan kunci terkait dengan pelembagaan dan juga akuntabilitas sosial kunci ya, bukan kegiatan sendiri ya. Jadi nanti dalam diskusi nanti akan dibahas bagaimana bisa tergabung dalam atau misalnya terlingkan dalam perencanaan inklusif, penguatan kecamatan, binwas desa dan yang lainnya ya. Nah,
Terima kasih sekali Mbak Ana. Mohon maaf ya tadi ada kesalahan teknis ya. Baik, kami persilahkan sekarang langsung kepada Mas Misbah untuk paparannya 15 menit ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Mbak Ana Winoto, Mbak Grace, Mbak Lilis, dan kawan-kawan kompak, baik yang di tingkat pusat maupun di daerah. Yang saya hormati kawan-kawan Fitra, teman-teman yang juga Fitra daerah, dan kawan-kawan CO terutama ya, Bapak Ibu BPD, Kepala Desa, dan kawan-kawan mungkin warga juga yang mengikuti forum ini. Yang saya diminta untuk membahas tentang politik anggaran desa. Ini agak berat ini mandat Mas Danis ini, luar biasa di tengah pandemi lagi kan, ngomongin politik anggaran desa dan celah akuntabilitas sosial. Nah, ini ada 12 slide. Saya akan cepat saja karena waktunya hanya sekitar 15 menit gitu ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saat ini itu ada perubahan postur APBN yang sudah dilakukan 2 kali dalam 1 tahun ini. Jadi memang ini betul-betul kondisi yang berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Ada koreksi yang luar biasa dari pendapatan negara dan belanja yang begitu membengkak untuk di level APBN. Nah, yang ingin saya singgung adalah pada pembagian postur APBN-nya. Yang pertama adalah anggaran yang digunakan oleh pemerintah pusat, KL gitu ya, kementerian dan lembaga, dan TKDD, transfer ke daerah dan dana desa. Nah, khusus untuk transfer daerah dan dana desa itu secara persentase itu menurun, meskipun secara nominal itu fluktuatif gitu ya. Sekarang menurut Perpres 72 2020 itu besaran anggaran TKDD, transfer ke daerah dan dana desa itu sekitar 763,9 triliun atau 27,9%. Jadi secara persentase menurun. Yang kedua, di daerah sendiri saya langsung memotret kabupaten-kabupaten wilayah kerja kita ya, wilayah kerja Fitra dan Kompak. Ini ada penyesuaian juga. Jadi di daerah juga mengalami kontraksi gitu ya dari sisi pendapatannya. Yang paling parah itu Lombok Utara. Jadi ini ada 11 kabupaten yang kita analisis. Kontraksi pendapatan di Lombok Utara itu berkurang hingga 21% atau sekitar 223 miliar penurunannya, estimasi penurunannya. Yang paling optimis adalah Brebes. Brebes dengan pandemi ini sepertinya pendapatan daerahnya masih dianggap tinggi gitu ya. Mereka masih sangat optimis, hanya turun 5% dari rancangan sebelumnya. Gitu ya. Ini luar biasa. Ada beberapa yang terkoreksinya cukup dalam, itu selain Lombok Utara itu ada Trenggalek misalnya. Kalau Pemalang ini belum ada datanya, jadi belum masuk ke Kemendagri berarti untuk per Juni, ini ya per Juni. Ada yang Lumajang, itu terkoreksinya cukup dalam. Pekalongan juga sekitar minus 13%. Nah, di belanja juga demikian, khusus untuk daerah. Kalau tadi di pusat itu pendapatannya terkoreksi sangat dalam, tapi kemudian belanjanya meningkat luar biasa. Kalau di daerah trennya juga sama, karena kemampuan pendapatannya kemudian turun, belanjanya juga banyak yang turun, terutama di Lombok Utara. Lombok Utara ini juga untuk belanja anggarannya itu juga menurun sekitar minus 22%. Pangkep ini juga turun cukup besar. Lombok Utara dan Trenggalek ya yang paling besar penurunan angka belanjanya.
Nah, ini yang kemudian memang direalokasi untuk penanganan COVID tadi itu. Jadi di seluruh daerah dampingan ini sebenarnya terjadi pengurangan belanja, tetapi yang paling besar itu Trenggalek, Lombok Utara, dan Pangkep. Nah, pengurangan itu sebenarnya memang dikonsentrasikan untuk anggaran penanganan COVID. Nah, dari 11 kabupaten dampingan kita, itu Trenggalek yang paling besar merealokasikan anggarannya untuk penanganan COVID ini. Ada sekitar 156 miliar untuk penanganan COVID, kesehatannya itu sekitar 119 miliar, untuk namanya ini masih NTB Raani ke. Untuk JPS-nya itu sekitar 30 miliar dan ekonomi 7 miliar. Nah, ini beberapa daerah yang cukup tinggi itu Brebes itu ya, total anggarannya untuk penanganan COVID ini sekitar 126 miliar. Pangkep itu 113 miliar. Yang paling kecil Aceh Barat. Aceh Barat ini hanya 32 miliar untuk penanganan COVID ini. Pemalang belum ada data. Itu ya. Ini potret anggaran yang dikelola oleh daerah. Nah, kita masuk ke desa. Seperti apa potret dana desa yang diterima oleh masing-masing desa, terutama di daerah-daerah kita. Jadi hampir berdasarkan Perpres 72 2020 itu ya, terkait dengan postur APBN tadi itu ada penurunan meskipun tidak signifikan gitu ya, terkait dengan dana desa. Jadi rata-rata ini menurun sekitar 1,3% dari total 11 kabupaten ini. Aceh Barat itu turun sekitar 1,4%, masih di angka 250 miliar itu untuk seluruh kabupatennya ya. Nah, bila kita bagi rata-ratanya untuk sekitar 322 desa di Aceh Barat itu, per desanya itu menerima sekitar 778,3 juta. Nah, ini terkait dengan ketentuan BLT dana desa ini kan harus direalokasi untuk BLT dana desa sekitar 25%. Nah, Bondowoso juga demikian, per desanya itu kira-kira menerima 1,1 miliar, kena kewajiban 30% untuk BLT dana desa. Brebes itu 1,6 miliar dana desanya, ya per desanya ya 1,6. Terus Pekalongan itu sekitar 968 dan seterusnya. Jadi ini potret dana desa yang diterima di desa-desa dampingan kita di 11 kabupaten itu. Rata-rata memang sudah di atas 800 juta gitu ya, antara 800 juta dan 1,2 miliar yang itu mendapat mandatori bahwa sekitar 30% dari dana desa yang diterima itu berarti harus dialokasikan untuk BLT dana desa. Ini kira-kira potretnya. Yang kedua adalah estimasi ADD, alokasi dana desa per kabupaten atau nanti per desa. Ini sudah sampai level per desa gitu ya. Nah, ini kalau Aceh Barat, kalau perhitungan kami ini masih estimasi berdasarkan perubahan kedua APBN, estimasi ADD-nya per kabupaten itu 61 miliar. Jadi diterimakan ke desanya rata-rata itu sekitar 189,5 juta. Di Bondowoso itu estimasi ADD yang diterimakan itu sekitar 129,5 miliar. Nah, yang diterimakan ke masing-masing desa sekitar 619,6 juta. Brebes, nah ini sudah ada datanya ya. Ini rata-rata dari seluruh desa itu menerima ADD itu sekitar, yang paling rendah itu Aceh Barat. Desa-desanya hanya menerima 189,5 juta. Yang paling tinggi itu adalah desa-desa di Lombok Utara. Desanya juga sangat kecil ya. Itu sekitar 1,3 miliar
alokasi dana desanya. Itu kira-kira potret anggaran yang dikelola oleh desa ya, yang di 2020 ini. Nah, ada mandatori yang tadi itu kalau di bawah 800 juta itu harus 25%, 800 sampai 1,2 miliar itu 30% untuk BLT dana desa dan seterusnya itu. Nah, di APBDes 2020 itu juga dimandatkan untuk merealokasi atau merefocusing anggarannya ke misalnya membentuk relawan COVID gitu ya di desa. Terus melakukan penanganan program-program penanganan pencegahan dan penanganan COVID ini, terus membuat posko misalnya untuk mengontrol keluar masuknya warga desa, terus menyusun kebijakan strategis yang antisipatif terutama untuk kesehatan sosial dan ekonomi di level desa. Nah, ini juga penting bagi BPD maupun masyarakat melakukan kontrol terhadap APBDes gitu ya, bagaimana APBDes itu direalokasi, direfocusing untuk penanganan COVID maupun kepada pelayanan-pelayanan dasar yang lain. Jadi meskipun APBDes-nya sebagian itu kemudian direfocusing untuk penanganan COVID, tetapi pelayanan-pelayanan dasar yang lain jangan sampai terlupakan gitu ya. Itu yang terpenting. Nah, ini peran partisipasi dan kontrol masyarakat dan BPD ini menjadi sangat penting. Nah, ini praktek akuntabilitas yang kita lakukan, karena akuntabilitas tadi disebutkan oleh Mbak Ana itu mensyaratkan adanya transparansi dan partisipasi. Nah, di beberapa daerah ini, di beberapa desa, dampingan kita sudah mendorong dan menjalankan praktek-praktek itu, misalnya di Desa Guci Alit ini di Lumajang itu bagaimana transparansi terkait dengan penerima bantuan sosial baik itu PKH atau BLT dana desa itu diumumkan kepada masyarakat, ditempel di beberapa lokasi strategis yang itu bisa menjangkau masyarakat gitu. Nah, kemudian juga di dalam penetapan data-data itu di dalam proses penyusunan APBDes perubahan gitu ya, itu dilakukan musdes khusus misalnya kayak di Desa Cipetung Brebes ini misalnya, dan itu melibatkan masyarakat secara lebih luas. Nah, ini juga tantangan gitu ya, karena kondisi COVID ini protokol kesehatan juga harus dijalankan. Yang selanjutnya adalah tetap posko pengaduan BPD ini tetap harus jalan gitu ya. Jangan sampai hanya karena COVID terus kemudian posko pengaduan yang sudah kita rintis, sudah kita bentuk di tahun-tahun sebelumnya itu kemudian mati gitu ya. Nah, itu justru sekarang di kondisi COVID ini justru itu menjadi peluang untuk mengaktifkan posko pengaduan ini, karena pasti banyak warga yang mengalami masalah-masalah baik itu ekonomi maupun sosial. Nah, selanjutnya, ini aspirasi-aspirasi tadi itu sebenarnya penanganan aspirasi itu bisa diselesaikan secara langsung misalnya, atau diakomodir di dalam penyusunan RKPDes perubahan gitu ya, atau APBDes perubahan melalui musyawarah khusus tadi, terus dijadikan sebagai dasar penyusunan layanan, atau kalau memang itu bukan kewenangan desa bisa disampaikan ke level pemerintahan yang lebih tinggi. Nah, ini celah akuntabilitas sosial secara umum yang bisa dilakukan sebenarnya secara konseptual dan sebagian sudah kita praktekkan. Yang kita memulainya, kalau ini bisa dilakukan replikasi, itu memang kita memulai dari prasyarat akuntabilitas sosial di tingkatan desa itu. Ada paling tidak 5 ya, bagaimana menyiapkan kepemimpinan di desa yang berintegritas gitu ya. Terutama ketika proses seleksi pemilihan kepala desa atau BPD itu juga harus menghindari adanya politik uang gitu. Itu yang paling prinsip. Kedua, membangun visi kolektif desa dan yang lebih kreatif dan inovatif gitu ya. Terus pemerintah desa yang transparan, responsif, dan akuntabel. Jadi aksesibilitas,
bagi terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan itu betul-betul dibuka gitu ya. Terus menyiapkan kader-kader desa atau masyarakat desa yang lebih aktif melalui pengorganisasian. Nah, ini banyak sekali pembelajaran misalnya dengan yang dilakukan oleh kawan-kawan PEKA misalnya dengan Akademi Paradipta, atau kita melakukan sekolah anggaran desa, atau pengorganisasian-pengorganisasian yang lain. Yang kelima adalah bagaimana menyiapkan BPD sebagai kanal atau saluran aspirasi ini. Nah, praktek akuntabilitas sosial yang sudah kita jalankan itu berdasarkan prasyarat-prasyarat itu, misalnya sekar desa, terus ada posko pengaduan atau aspirasi, ada kolaborasi monitoring gitu ya, ada audit sosial, menghasilkan maklumat layanan atau citizen charter atau jurnalisme warga, dan penguatan sistem informasi desa. Ini praktek-praktek yang selama ini memang sudah kita kerjakan. Nah, tujuan akhirnya adalah terbangunnya trust antar warga dan pemerintah desa. Jadi kita mendorong akuntabilitas sosial itu bukan untuk melakukan kriminalisasi terhadap kepala desa atau pemerintah desa, tetapi ini sebagai media untuk membangun saling kepercayaan gitu, atau saling mengingatkan paling tidak, antara warga dengan pemerintah desa, antara BPD dengan pemerintah desa, dan seterusnya. Yang kedua adalah tujuan akhir dari praktek-praktek akuntabilitas sosial ini adalah perbaikan layanan dasar di tingkatan desa sampai ke peningkatan kesejahteraan warga. Itu tujuan yang memang kita kemas, kita rumuskan untuk bagaimana akuntabilitas sosial ini dijalankan. Yang terakhir, ya rekomendasi ini terakhir, yang pertama adalah kita perlu melakukan identifikasi perubahan dalam tanda petik permanen atau semi permanen gitu, yang bakal terjadi akibat pandemi ini. Jadi misalnya dalam penataan pasar desa misalnya, itu kan kita harus mulai ada protokol baru, tidak harus berdempetan gitu ya, stand-stand di pasarnya. Terus atau nanti perilaku-perilaku baru di tingkatan desa ini harus kita respon atau new normal ke depan ini. Yang kedua adalah mengembangkan platform digital di dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa. Jadi musdes-musdesnya itu sudah harus online misalnya, karena ini juga bisa dijadikan sebagai sanitizer dan social distancing yang paling efektif gitu ya. Platform digital ini melakukan replikasi sekar desa sebagai bentuk penguatan kapasitas warga, dan ini sudah diakomodasi oleh Kementerian Desa karena modul dan panduan akuntabilitas sosial ini sudah disetujui oleh Kementerian Desa, dan itu kita harapkan bisa diperluas gitu ya praktek-praktek ini. Terus pengembangan mekanisme pengaduan secara digital. Nah, ini IT base ini yang sudah kita obrolkan beberapa hari ini untuk mengembangkan, nanti BPD sudah harus canggih gitu ya, tidak lagi manual pencatatannya, dan memperluas praktek-praktek akuntabilitas sosial yang relevan di tingkat desa. Jadi mungkin silahkan mengembangkan praktek-praktek itu sesuai dengan desa-desa kawan-kawan sendiri. Saya pikir itu Mas Danis yang bisa saya sampaikan. Semoga baik, makasih sekali Mas Misbah ya, paparan yang padat dan jelas ya. Jadi kita tadi sudah melihat ya banyak praktek akuntabilitas sosial di masa tanggap COVID ini ya, di mana desa pasti mempunyai refocusing terhadap program dan anggaran yang ada ya. Nah, kita sekarang akan melihat 3 testimoni. Jadi praktek akuntabilitas sosial apa saja yang sudah dilakukan ya selama pandemi COVID ini. Ada 3 narasumber yang akan kita tanya-tanya ya. Yang pertama mungkin kita tanya kepada Ibu Hikmah dulu ya. Halo, Ibu Hikmah dari BPD Nipa Bantaeng, apakah sudah hadir? Sudah. Oh ya, sudah. Oke. Baik, Ibu Hikmah, kita mungkin akan sedikit ngobrol ya. Mungkin kira-kira Ibu bisa cerita ya. Jadi apa saja praktek akuntabilitas sosial yang sudah dilaksanakan di wilayah Ibu, dan siapa yang melakukan, kemudian apa yang dilakukan, kalau boleh bisa cerita kepada kita di sini. Silakan Ibu.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati, anggota BPD yang mewakili keterwakilan perempuan di Desa Nipa-Nipa. Sejak Seknas Fitra hadir di desa kami itu, kalau tidak salah tahun 2017 lalu atau 3 tahun yang lalu, dengan membawa program yang namanya program Sekar atau Sekolah Anggaran Desa. Kami sebagai anggota BPD, khususnya perempuan, sangat antusias sekali dengan kehadiran Seknas Fitra di desa kami, karena membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kelompok perempuan, khususnya warga miskin dan juga disabilitas, di mana dalam program Sekar Desa itu menjadi wadah bagi perempuan, warga miskin dan kaum disabilitas di desa kami untuk menggali dan tahu lebih banyak tentang alur anggaran yang ada di desa. Ini untuk mendapatkan informasi dan terlibat langsung. Ini dari kelompok perempuan ya Pak, khususnya itu terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa dengan menggunakan anggaran yang ada di desa. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan perempuan dan kaum disabilitas itu dan warga miskin yang semakin berperan aktif dan berpartisipasi dalam baik itu musdes, musrembang, yang apalagi di desa kami musdes dan musrembang itu ada 1 hari yang dalam 2 hari itu yang khusus untuk perempuan pesertanya. Disinilah peran kami sebagai keterwakilan BPD perempuan untuk mengawal aduan dan aspirasi mereka. Adapun proses aduan itu selama Seknas Fitra hadir di desa kami itu ada yang namanya program Pekan Aspirasi atau Jemput Aspirasi, di mana kami bersama Seknas Fitra, lembaga BPD dengan anggota posko aduan aspirasi itu turun ke dusun-dusun untuk menjemput aspirasi masyarakat yang ada di setiap dusunnya itu, dengan menghadirkan warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di setiap dusunnya. Itu kami laksanakan Pak dalam 7 hari, karena di desa kami ada 7 dusun. Dan outputnya itu setelah itu apa yang aduan-aduan yang ada di dusun itu kami tampung, kemudian kami bawa ke musdes yang ada di desa, artinya dikawal langsung ya. BPD dan petugas posko juga berperan aktif dalam mengawal hasil aduan pekan aspirasi yang kami lakukan di setiap dusun. Ya, gitu. Apakah aduannya itu, mohon maaf Bu, apakah aduannya itu ditindaklanjuti tadi? Iya, kami itulah gunanya kami sebagai BPD, artinya di musdes itu kami mengawal aduan masyarakat yang ada di dusun yang merupakan kebutuhan mendesak masyarakat tersebut yang ada di dusun, untuk kemudian menjadi prioritas dan diakomodir ke dalam RKPDes dan RAPBDes yang ada di desa. Ya. Sampai saat ini posko aspirasi tetap aktif menerima aduan dan aspirasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Apalagi di masa pandemi seperti ini Pak, beberapa bulan terakhir aduan yang masuk itu semakin banyak yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Artinya biasanya apa Bu kalau aduan-aduan yang paling banyak? Ya, aduan itu ya, berbentuk apa ya Pak? Keluh kesah masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang ada yang berlaku selama masa pandemi ini. Contohnya itu yaitu yang dalam bentuk bantuan.
baik itu PKH, BPNT, terus juga BST yang dari Dinas Sosial. Artinya sebagian masyarakat di desa kami itu masih tidak tersentuh dengan kebijakan tersebut. Inilah yang mendorong kami sebagai anggota BPD untuk mengakses itu ke pemerintah desa, yang diupayakan pendanaannya di ADD itu, Pak. Jadi hasil dari musdes idential yang kami lakukan itu ada 75 kepala keluarga yang di akomodir di BLT itu. Yang sebagian besarnya itu adalah kepala keluarga perempuan yang miskin, di bawah garis kemiskinan, Pak. Ya, makasih sekali Bu ya. Jadi informasinya sangat jelas sekali dan bagus sekali ya dengan praktek akuntabilitas sosial yang sudah dilaksanakan ya oleh BPD di Nipanipa Banteng ya, sehingga tadi ada 75 ya kepala keluarga yang bisa diakomodir yang miskin dan rentang ya. Terima kasih sekali Bu ya. Nanti kita mungkin akan kembali sebagian besarnya adalah kepala keluarga perempuan ya, yang miskin dan rentan ya biasanya ya. Iya, yang miskin dan rentan. Baik. Nanti kita akan kembali lagi waktu pemantik diskusi dengan Mbak Lilis. Nah, kita akan ke testimoni yang kedua, yaitu kepada Pak Cipto dari Watulimo Trenggalek. Halo, Pak Cipto. Halo, selamat siang Pak Cipto. Apakah sudah ada? Saya tadi lihat sudah ada ya namanya Pak Cipto ya, mungkin belum di-unmute ya. Halo, selamat siang Pak Cipto. Kalau mungkin belum tersambung kita ke narasumber. Halo Pak Cipto ya. Waalaikumsalam Pak Cipto ya. Jadi masih sama, kami ingin mendengar juga praktek akuntabilitas sosial apa yang di wilayah Bapak lakukan ya, oleh siapa dan apa yang dilakukan ya. Mungkin waktunya sekitar 5 menit. Monggo Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta workshop sekalian, kami memperkenalkan nama saya Cipto Edi Wibowo dari BPD Desa Watulimo. Perlu kami ceritakan terkait dengan pandemi COVID-19 ini, bahwasanya ini adalah rentetan waktu yang panjang. Mungkin saya cerita mulai dari bulan Maret itu di Desa Watulimo itu sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah yang pertama kita melakukan sosialisasi terkait dengan pandemi ini RT-RT dengan berbagai macam cara. Yang pertama surat resmi dari pemerintah desa juga mengetahui BPD, kemudian itu kita juga kalau di desa itu istilahnya ledang, jadi bahwa pakai kendaraan begitu ledang tentang sosialisasi tentang pandemi COVID itu. Dan selain itu kita juga sosialisasi ke masjid dan lain sebagainya. Kemudian setelah dari sosialisasi itu ada aspirasi yang muncul dari masyarakat terkait dengan penutupan akses jalan yang karena untuk jalan utama di wilayah masuk ke Pantai Perigi itu ditutup oleh pihak kecamatan atau diadakan checkpoint begitu, sehingga para calon wisatawan yang mau masuk ke Perigi itu melalui jalur jalur alternatif yang itu masuk di wilayah Desa Watulimo. Masyarakat merasa resah, banyak aspirasi ke BPD, akhirnya kita juga membuka checkpoint. Ya, kita membuka checkpoint di situ atas aspirasi masyarakat selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu kita lakukan bekerja sama dengan masyarakat, juga unsur pemerintah desa dan BPD bersama-sama. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian setelah itu kita juga bersama-sama masyarakat di bulan Maret itu melakukan penyemprotan disinfektan di masing-masing RT. Kemudian selain itu juga terkait dengan masih dengan pandemi COVID, ini kita juga
bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama tentunya ini melakukan berbagai macam kegiatan. Kita membentuk tim satgas, kemudian membuka tadi saya sampaikan pos pantau social distancing tadi, kemudian juga melakukan penyemprotan di tempat-tempat umum seperti pasar, sekolah, masjid dan lain sebagainya, yang tentunya semuanya itu juga berasal dari anggaran dana desa. Kemudian selain itu di menjelang Lebaran kemarin kita juga membuat rumah singgah untuk para pemudik, meskipun Bapak Bupati menyampaikan untuk Trenggalek jangan, tapi kita juga menyiapkan sesuai anjuran dari pemerintah, kita menyiapkan tempat untuk singgah apabila ada pemudik yang datang dari luar kota. Selain itu beberapa program yang kita lakukan bersama-sama atas aspirasi masyarakat, kemudian juga kerjasama dari semua lini, ini diantaranya adalah termasuk tracking, jadi tracing ya, tracing. Kita tracing kepada orang-orang yang baru mudik dari luar kota, sehingga dari situ sampai saat ini kita sudah mempunyai data sekitar 212 yang kita tracing dan alhamdulillah semuanya adalah non reaktif. Kemudian terkait dengan BLT dana DD, ini berawal dari Musdesus ya. Jadi kita penentuan siapa penerimanya ini juga kita lakukan dengan cara terbuka dan lain sebagainya. Dalam Musdesus itu kita hadirkan RT, RW, tokoh masyarakat, kemudian juga ada pendamping desa di situ juga kita hadirkan, kemudian bermusyawarah, kemudian menentukan para penerima dana BLT DD tersebut. Kemudian seiring dengan waktu, karena di aturan dana BLT DD itu juga tidak boleh bertabrakan ya, penerima ganda dengan dana yang lain seperti PKH, kemudian BPNT, BST, KPI dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan lagi karena data KPI ini munculnya agak belakangan sehingga ternyata ada double. Kemudian kita melakukan Musdesus yang kedua. Jadi kita melakukan Musdesus yang kedua untuk menentukan perubahan-perubahan itu. Sehingga akhirnya setelah dilakukan itu maka perubahan-perubahan itu bisa dilakukan dengan cara terbuka dan bukti transparansi kami seluruh penerima yang mungkin kalau saya bacakan dari penerima BLT PKH itu ada 161, kemudian BLT itu adalah 29, kemudian KPI itu ada 59, BST ada 113, kemudian BPNT itu 297, itu semuanya kita print out, kemudian kita publikasikan di Balai Desa dan beberapa untuk dana BLT DD ini di beberapa titik. Karena di Watulimo itu pos kamplingnya saat ini alhamdulillah jalan, jadi kita tempel di beberapa titik di pos kampling itu supaya bisa diakses oleh masyarakat. Dan kami dari BPD Watulimo ini juga membuka akses seluas-luasnya untuk masyarakat yang mau memberikan aspirasinya melalui beberapa jalur, baik itu secara langsung, bahkan WA pun juga kami terima, sehingga intinya kami ingin melayani masyarakat, ingin memudahkan masyarakat, tidak harus ketemu secara langsung, tetapi lewat telepon, lewat WA, dan lain sebagainya. Bahkan kotak aspirasi, kemudian apapun yang termudah bagi masyarakat ini berusaha kita layani, kita dengarkan dan kita tampung, kita kelola dan sebisa mungkin kita salurkan. Sehingga benar. Oh ya. Terima kasih sekali ya. Mungkin karena waktu ya. Jadi mungkin nanti karena pasti akan ada diskusi lagi. Jadi kita melihat ya gerak cepat ya. BPD di Watulimo ini ya mulai ketika pandemi ini terjadi termasuk juga mengatasi ini ya problem atau konflik horizontal ya. Ada yang bilang kalau BLT itu bisa jadi wabah ya, yaitu adanya permasalahan horizontal, tapi tadi dengan
apa yang dilakukan, aspirasi yang ditindaklanjuti dan dilakukan oleh BPD ini bisa membantu ya mengatasi itu sangat menarik sekali dan bagus ya. Nah, kita akan maju ke narasumber yang ketiga. Nanti kita akan kembali juga Pak ya. Nanti jika ada pertanyaan dan yang lainnya, Bapak Ibu bisa menuliskan di chat box ya kepada mungkin narasumber dari tadi ya Bu Hikmah dan juga Bu Hikmah dan juga Pak Cipto ya, yang ataupun juga nanti yang setelah ini Bu Yuni ya. Kita ke Bu Yuni ya, Kabid Sosbud Bapeda Bima, apakah sudah hadir? Halo Bu Yuni. Halo ya, Bu Yuni. Waalaikumsalam. Ya, kita. Halo ya, Bu Yuni, apakah bisa mendengar? Bisa. Ya. Baik, kami ingin bertanya gitu kan, praktek akuntabilitas sosial apa saja yang sudah dilakukan di wilayah Ibu yang oleh siapa dan apa saja yang sudah dilakukan? Mungkin bisa diceritakan kepada kita semua di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ra'ani Wahyuni dari Bapeda Kabupaten Bima. Terima kasih Mas Dani sudah dikasih kesempatan untuk berbagi siang ini. Saya ingin menyampaikan bahwa sejak tahun 2019 di daerah kami lewat teman-teman Seknas Fitra dan Kompak ada program Sekar Desa. Tahun lalu 3 desa yang diampu yaitu di Kecamatan Bolo ada Desa Ngembe dan Rada, kemudian di Kecamatan Woha itu ada Desa Dadibowu. Rupanya program ini sangat mengena di hati teman-teman desa sehingga mendapatkan respon yang cukup positif dari teman-teman di desa. Kemudian pada tahun berikutnya di 2020, walaupun wilayah kerja teman-teman Seknas Fitra dan Kompak bergeser ke desa Penapali, Donggobolo, dan Sanolo, tetapi teman-teman di desa yang lama juga masih terus melakukan kontak dan konsultasi berkaitan dengan Sekar Desa. Mereka merasakan manfaat karena ada proses yang dijalani bersama dengan masyarakat, keterlibatan penuh dari masyarakat, antusiasme dari masyarakat itu sangat dirasakan oleh teman-teman BPD dan manfaatnya juga oleh masyarakat di desa itu. Ketika kami menghadiri launching program untuk 3 desa baru, kemudian kami berpikir bahwa tiba-tiba terbersit ide bahwa ketika suatu program sukses, maka akan ada program ide atau inisiasi untuk melakukan replikasi. Tetapi biasanya replikasi ini dilakukan ketika sudah phase out. Jadi sudah teman-teman pendamping dari misalnya Seknas Fitra dan Kompak sudah keluar dari Bima dan kami tidak mau kehilangan momentum. Sehingga saat itu langsung kami berpikir bahwa kenapa tidak ketika teman-teman ini masih bekerja bersama kami di Pemkab Bima, masih mendampingi kami, kenapa tidak kami langsung belajar. Kami sebagai pihak Pemkab langsung belajar, jadi kami saat itu mengusulkan bisa nggak teman-teman Seknas Fitra atau teman-teman Kompak kami ajak bekerja ekstra untuk juga membantu kami Pemkab, sehingga ada 3 tambahan desa pendampingan baru, replikasi yang insya Allah pelaksanaan programnya akan bersamaan dengan desa dari teman-teman yang diampu oleh teman-teman Seknas Fitra. Ada 3 desa yang juga kami replikasi, yaitu Desa Sondosia, kemudian Desa Kalampa ini di Kecamatan Bolo, dan Desa Risa di Kecamatan Woha. Bapeda memfasilitasi kegiatan sosialisasi untuk 3 desa baru ini. Kemudian juga kami meminta untuk sama-sama berkomitmen dengan pemerintah desa, kemudian melalui kecamatan, juga pihak kecamatan, sehingga ini merupakan program kegiatan yang berasal dari kita semua, untuk kita semua. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwa selain program Sekar Desa dan Pekan Aspirasi yang digagas oleh teman-teman Seknas Fitra,
di Kabupaten Bima juga tahun ini kami melaksanakan program kegiatan yang disebut dengan Musrenbang khusus yang punya ruh yang sama. Jadi kita ingin menggali aspirasi langsung dari masyarakat. Tahun ini kami laksanakan mulai dari kecamatan, ada 18 kecamatan di Kabupaten Bima. Musrenbang ini khusus terpisah dari musrenbang reguler, yaitu dikhususkan untuk musrenbang perempuan, kemudian musrenbang anak, musrenbang lansia, dan musrenbang warga berkebutuhan khusus. Hasil dari musrenbang ini kemudian pada forum OPD di tingkat kabupaten kami padankan dengan program-program yang ada di renja masing-masing dinas, sehingga nanti diharapkan bahwa ini akan tertuang di dalam RKPD 2021 kami, sehingga Ibu Bupati juga berkomitmen dalam pertemuan terakhir kami bahwa program yang melalui musrenbang khusus ini akan langsung kita upayakan akan diakomodir di APBD 2021. Kemudian hal terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa 2 hari yang lalu kami juga melakukan rapat koordinasi dengan beberapa OPD yang mengampu kegiatan penanganan COVID di Kabupaten Bima untuk tujuan melakukan refocusing terhadap renja OPD untuk 2021. Sehingga penanganan ini tidak saja nanti menjadi tiba masa, tiba akal, atau tidak saja melalui bantuan sosial, tetapi terstruktur melalui sudah direncanakan melalui program kegiatan di masing-masing dinas. Harapannya selain tertuang dalam perencanaan, ini juga ada keberpihakan dalam politik anggaran. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih, Mas Danis. Baik, terima kasih sekali Bu Yuni ya. Jadi pelajaran yang menarik ya terkait replikasi tadi ya, tidak perlu menunggu ya. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok ya? Jadi tadi kalau kita lihat sudah ada tambahan 3, jadi total 9 ya, yang dari yang desa sebelumnya, desa yang didampingi sekarang, dan juga yang ada replikasi. Ya pastinya nanti Bu punya target ya untuk replikasi selanjutnya. Mungkin nanti akan ada yang bertanya juga, nanti kita akan lihat. Nah, kita akan langsung masuk ke Mbak Lilis yang akan memantik diskusi. Jadi dari praktek-praktek yang sudah kita lihat dari 3 narasumber ini, apa saja yang bisa dilakukan untuk tadi ya replikasi atau menularkan semangat akuntabilitas ini di wilayah lain. Halo Mbak Lilis, apakah sudah? Ya, Danis, thank you. Oh ya, silakan. Oke, silakan Mbak Lilis. Aku bisa share screen ya? Ya, sebelum nanti kita habis itu tanya jawab ya Mbak Lilis, saya sambil mengkompilasi. Monggo. Terlihat nggak, Nis? Ya, terlihat Mbak Lilis. Oke. Halo semua Bapak Ibu peserta webinar ya siang ini, hari Jumat barokah. Halo Mbak Lilis. Semuanya sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi menarik sekali diskusi siang ini. Sengaja kita lakukan hari Jumat, jadi biar meskipun esensinya berat, tapi kita membungkusnya ringan gitu ya. Jadi tadi sudah ada presentasi dari Pak Sekjen dan cukup sangat menjelaskan bagaimana sih politik anggaran ya dalam konteks realokasi dana COVID. Kemudian di tingkatan daerah teman-teman juga sudah menceritakan seperti apa model-model atau praktek pengawasan gitu oleh teman-teman BPD. Nah, saya mau membungkusnya itu justru pada gimana sih cara nularinnya gitu, menularkan praktek-praktek tadi gimana gitu, karena memang tadi Ibu Yuni ya, Bu Yuni udah sangat bagus. Ini mau masih ada teman-teman, aku manfaatin kah gitu, aku manfaatin untuk kerja bareng gitu. Daripada nanti mereka udah keluar, aku nggak bisa manfaatin lagi ini Kompak sama Fitra misalnya gitu. Kemudian, nah ini persoalannya adalah gimana dengan desa-desa yang nggak ada teman-teman CSO, yang nggak ada teman-teman Kompak gitu kan. Nah ini hal yang menarik, tapi sebelum itu saya mau berdiskusi sebentar aja dengan teman-teman gitu. Sebenarnya apa sih itu barang social accountability itu apa gitu? Akuntabilitas sosial itu apa gitu ya? Jadi kalau kita lihat
selama 4 bulan terakhir ini kan banyak banget ya orang yang distribusi BLTDD-nya nggak tepat, kemudian pungli, kemudian korupsi di tingkatan kabupaten, dan banyak sekali persoalan-persoalan dalam konteks distribusi BLTDD misalnya. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah, ini aku justru mau tanya nih, kalau ke teman-teman, aku nggak bisa lihat chat box ya. Menurut teman-teman kenapa harus ada checks and balance? Bisa nggak ditulis di chat box sama dibacain deh sama Danis gitu. Kenapa harus ada pengawasan atau checks and balance? Aku nggak bisa lihat chat box ya, Danis. Atau bisa ada yang raise hand nggak? Yang bisa langsung bicara? Okay. Halo, oke. Mungkin ada yang bisa raise hand atau langsung menjawab. Belum ada sih di chat box-nya Mbak Lilis. Oke. Yang bisa urun rembuk ada nggak lewat langsung aja bicara? Kenapa perlu ada pengawasan? Kenapa perlu ada checks and balance? Berarti mute-nya dibebasin semua, mau kok. Jangan. Nanti rame. Oke, ini aja ya. Jadi kalau melihat gambar ini masih ingat nggak iklannya rokok? Maaf, bukan pendukung rokok ya. Tapi ini rokoknya tuh satir banget itu. Tanya kenapa itu yang email gitu kan, taat cuma kalau ada yang lihat gitu. Jadi memang ada semacam biasanya gitu kita sebagai warga maupun pemerintah sebagai pemberi layanan itu seharusnya akuntabel ya dengan aturan, dengan kesepakatan gitu. Tapi sering banget kalau nggak diawasin, kalau nggak dipantau kita nggak taat gitu. Kayak kalau nyebrang lampu merah gitu, kalau nggak ada orang ya kita nyelonong aja gitu. Begitu juga dengan pemerintah itu. Halo, kalau nggak ada yang mengawasi gitu, kalau nggak dibantu untuk diingatkan ya bisa aja mereka sewenang-wenang nyelonong aja sesuka hati itu ya. Jadi aku akan membungkus dulu apa sih pengertian akuntabilitas gitu dan akuntabilitas sosial. Sering banget kamu nggak akuntabel deh gitu. Seharusnya Pemda akuntabel dong. Akuntabel itu bahasa Indonesianya itu bertanggung jawab. Nah, akuntabilitas sosial itu adalah serangkaian tindakan atau mekanisme yang mewajibkan atau bergantung pada aktifnya warga. Jadi kita sebagai warga negara itu harus aktif melakukan pengawasan, pengaduan, dan pemberdayaan, dan untuk menuntut, hey pemerintah, apa sih yang lu kerjain gitu? Apa yang kalian kerjakan gitu? Dan bagaimana hasil dari kerja-kerja kamu? Gitu. Jadi menuntut penyelenggara negara ini agar kualitas layanan dasarnya lebih bagus, akses informasinya terbuka dan transparan, dan kebijakannya menjadi lebih responsif terhadap khususnya ya kelompok miskin dan marginal. Semoga itu menjelaskan apa sih kenapa kita ngomong akuntabilitas sosial itu. Jadi pada intinya ada tadi Pak Sekjen sudah menjelaskan prasyaratnya, ada warga negara yang aktif, pemerintah yang responsif, dan beberapa elemen misalnya transparansi, kebijakan dan sebagainya. Semoga ini membantu. Ini jadi akuntabilitas itu bisa didorong lewat atas dan bawah gitu. Kalau bahasa Inggrisnya upward accountability. Upward itu yang didorong oleh kita dari bawah ke atas gitu. Kita masyarakat tahu bagaimana misalnya menemukan persoalan mengadu kemana gitu. Nah, upward accountability ini sangat bertumpu pada kesadaran masyarakat dan pemberdayaan ke masyarakat. Nah, yang poin kedua itu ada downward. Jadi akuntabilitas yang memang dibangun melalui sistem atau teknokrasi. Jadi kalau seharusnya dalam konteks misalnya nih pandemi COVID ini, bagaimana pemerintah desa itu seharusnya mempublikasikan data penerima BLTDD di public space yang orang bisa lihat gitu. Terus bagaimana pemerintah kabupaten mempublikasikan misalnya lewat website realokasi dana COVID. Jadi keduanya upward dan downward ini seharusnya kerja bareng gitu. Nah, banyak praktek-praktek yang sudah terjadi, downward accountability ini biasanya nggak cukup optimal gitu. Jadi itu harus balance gitu. Kalau
kita mengandalkan pemerintah untuk dia mempublikasikan gitu ya. Meskipun sudah ada sanksi kalau misalnya beberapa sanksi misalnya mereka tidak transparan, tapi sering banget download accountability itu tidak cukup efektif kalau tidak disertai dengan kita sebagai warga negara untuk membantu mengawasi atau dari masyarakat ke pemerintah. Jadi pentingnya akuntabilitas sosial itu di situ. Nah ini dalam konteks akuntabilitas sosial di desa itu ada beberapa banyak sebenarnya. Saya yakin teman-teman udah banyak sekali contoh yang teman-teman dengar ya. Misalnya mendorong transparansi informasi. Ya. Mendorong transparansi informasi, membangun sistem informasi desa, kemudian melakukan audit sosial. Terus gimana cara, misalnya saya menemukan puskesmas di tempat saya nggak bagus gitu. Perbaikan layanan di desa seperti apa caranya? Oh, saya bisa nulis nih di Facebook misalnya menggunakan mekanisme jurnalisme warga, atau saya bikin maklumat layanan kesepakatan antara warga dan pemberi layanan untuk memperbaiki misalnya jangan sampai dong dokter nggak pernah ada misalnya. Nah, itu. Kemudian dalam konteks pengawasan dan pembangunan desa ini yang tadi kita banyak sekali contoh dari kerja-kerja Fitra adalah mengoptimalkan nih kerja BPD. Karena BPD itu sudah dimandatkan oleh Undang-Undang Desa untuk mewadahi aspirasi warga, untuk melakukan Busdes dan mendorong atau mengawasi kinerja pemerintahan desa. Jadi BPD itu strategis banget gitu. Dan sayangnya persoalannya adalah BPD ini banyak sekali bahkan dari nasional itu tidak menjadi aktor yang diperhitungkan gitu dalam konteks untuk mengawasi kerja-kerja pemerintahan desa. Terus tadi Ibu dari Bima juga cerita misalnya model membangun musyawarah khusus gitu, jadi yang inklusif. Kemudian banyak sekali contoh membangun forum dan komite bersama. Ini adalah yang praktek-praktek sebenarnya udah banyak dilakukan oleh teman-teman. Persoalannya adalah, nah ini saya cerita sedikit soal pembelajaran kompak. Tadi diceritakan kalau sebenarnya maunya nggak usah komplain aja udah bagus ya layanan ya, tapi realitas bahwa akuntabilitas politik kita, partai-partai politik kita, kemudian pemerintahan yang menjabat ini belum sepenuhnya optimal untuk melibatkan atau bertanggung jawab, sehingga ini mengatasi kelemahan akuntabilitas politik tadi. Kemudian sebenarnya kalau masyarakat aktif, model akuntabilitas sosial ini didorong penuh, desa itu juga untung kok gitu. Desa itu juga senang gitu, kecuali memang ada orang yang niatnya untuk korupsi atau niat jahat untuk ini. Tapi desa itu contoh-contohnya banyak banget. Dia bisa menemukan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakatnya gitu. Jadi nggak mengada-ngada APBDes-nya. Kemudian pembelajaran kita juga melihat gunakan kelembagaan sosial dan saluran yang sudah tersedia itu jauh lebih mudah gitu. Tadi kelembagaan misalnya menggunakan BPD, saluran misalnya kalau di kita ada lapor ya, atau di masing-masing daerah kalau di Bima ya kalau nggak salah ada Simawar itu aplikasi. Kalau di Jawa Tengah misalnya Pak Ganjar dia sangat aktif menggunakan platform media Instagram dan Twitter dan sebagainya misalnya. Dan saluran-saluran dan kelembagaan sosial itu bisa dioptimalkan gitu atau diutilisasi dimanfaatkan untuk menjadi praktek akuntabilitas sosial. Nah, efektivitas kerja-kerja akuntabilitas sosial itu kuncinya pada masyarakat yang berdaya. Jadi terbuka, terliterasi gitu, memahami dulu gitu, apa sih sebenarnya kenapa sih dana BLT ini nggak bisa saya akses misalnya. Jadi harus masyarakatnya berdaya, itu kunci efektivitas akuntabilitasnya. Kemudian mendorong agen-agen kader desa yang memperbaiki pola interaksi. Selama ini kan sangat elite capture ya, yang menentukan siapa yang dapat itu hanya kepala desa dan antek-anteknya desa, kepala desa misalnya. Nah ini pola interaksi ini harus dilawan dengan kerja-kerja politik oleh kader-kader di desa. Dan menekankan pada kolaborasi atau co-production. Jadi sekarang itu meskipun ya cara yang dengan keras misalnya demonstrasi itu masih sangat efektif,
tapi so far kita melihat bahwa model kolaborasi dan co-production, kerja bareng, membantu pemerintah gitu. Jadi bukan CSO vis-a-vis dengan pemerintah, tapi kolaborasi apa sih yang bisa kita kuatkan Bu untuk BPD di Bima misalnya atau di Aceh dan sebagainya. Itu yang kita lihat efektivitas akuntabilitas sosial di Kompak selama ini. Nah, tadi pertanyaan menarik dari Ibu Yuni, ini atau dari teman-teman nanti ini mungkin justru pemantik diskusinya, gimana sih cara mereplikasi desa yang nggak ada peka, yang nggak ada Fitra, desa yang nggak ada Kompak, seperti apa bisa meniru atau melakukan hal yang sama gitu. Dan ini pertanyaan yang sering terjadi. Bahkan Fitra ada cuma di berapa desa? 33 desa ya, dari 75.000 desa, which is banyak banget yang masih perlu kita lakukan. Nah, ini ada beberapa konsep, tapi prakteknya nanti bisa kita uji coba, misalnya dari praktek tadi itu kita scale up atau kita bawa ke atas. Jadi oh ternyata penguatan BPD misalnya itu butuh perda di tingkatan kabupaten yang perlu ada alokasi dananya misalnya. Jadi harus ada advokasi kebijakan di tingkatan kabupaten dari praktek baik tadi, atau dibawa ke tingkat nasional, misalnya Seknas Fitra sekarang lagi kerja bareng untuk merumuskan Perpres pengawasan keuangan desa ya Pak Sekjen ya. Nah itu juga waktunya Oke, 1 menit lagi. Selesai Danis, scale up. Jadi kita bawa pembelajaran ke atas. Scale out itu ke teman-teman kita, ke jaringan kita, ke masyarakat. Jadi tadi Bu Ana bicara tentang pembiasaan dan pertukaran dan pembelajaran, pakai budaya lokal kah, pakai membagikan sharing knowledge dengan teman-teman. Dipen itu mendalam gitu, jadi mengadvokasi dana daerahnya kah, mendukung pengembangan panduan dan sebagainya. Nah tadi ada yang menarik itu Pak Alex ya menyinggung, bisa nggak model-model pelaporan itu menggunakan SID, sistem informasi desa, atau nah ini belum ada. Mungkin kita harus cari inovasi-inovasi seperti itu. Oke, contohnya tadi udah banyak dari teman-teman. Dari Lumajang misalnya mewajibkan Pemdes menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLTDD di tempat-tempat publik. Terus tadi di Bima, Bu Yuni sudah menandatangani komitmen mereplikasi sekar desa di 3 desa lainnya pakai dana APBD. Kemudian di Trenggalek itu sudah ada musdes khusus. Kemudian Ibu Peka lewat jaringannya Peka, jadi nggak harus jaringan pemerintah ya, jaringan sosial juga melakukan pemantauan secara serentak di 17 desa 5 provinsi dampingan Peka. Kemudian BPD yang sebelumnya tidak terorganisir sekarang bentuk forum untuk berbagi. Nah, itu contoh-contoh replikasi yang saya pikir penting untuk kita dorong selama musim tanggap COVID ini dan bisa kita teruskan. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak ide strategi lain dari teman-teman yang hadir di sini yang mendorong replikasi praktek akuntabilitas sosial gitu. Itu aja Danis yang perlu kita diskusikan siang ini. Baik. Terima kasih Mbak Lilis ya. Jadi tambah jelas ya ini ya. Kita akan bisa melihat nanti apa ada ide-ide lain atau strategi lainnya. Lagi mungkin kita akan ke pertanyaan dulu ya. Tadi sudah ada pertanyaan yang sudah dijawab oleh Mas Misbah ya terkait dengan digitalisasi proses pelaporan ya Mas Misbah ya. Sudah sedang dalam proses dan juga lapor ya ini ya untuk Kemendagri ya. Nah mungkin kita akan ke pertanyaan berikutnya, yaitu untuk ke Bapak Ibu anggota BPD ya dan juga Bu Yuni ya, Sosbud Bapeda Bima. Dari Mbak Kris ini pertanyaannya, kalau boleh berbagi menurut teman-teman BPD dan juga mungkin Bu Yuni ya, berdasarkan berbagai aspirasi masyarakat, apa yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan pemerintah desa atau pemerintah pusat dalam rangka menangani berbagai dampak COVID di desa? Mungkin siapa dulu yang akan menjawab? Mbak Bu Hikmah atau Pak Cipto? Monggo. Bu Hikmah ya, monggo silakan. Bu Hikmah, halo. Ya, saya bisa di-unmute dulu ya. Apa yang seharusnya atau sebaiknya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya adalah apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah desa dalam situasi COVID-19 saat ini. Kalau saya sebagai anggota BPD perempuan yang ada di desa,
menampung dari keluhan-keluhan masyarakat yang masuk. Selain itu tadi yang masalah bantuan, juga ada beberapa poin. Contohnya terkait dengan rapid test, apalagi di Kabupaten Bantaeng itu sudah ada beberapa yang positif COVID-19. Maka dari warga di desa kami itu khawatir. Tapi untuk tes rapid itu kan di sini setahu saya masih berbayar. Masyarakat ingin bagaimana supaya tes rapid massal ini diadakan tes rapid massal tapi gratis untuk warga desa. Itu yang poin pertama, Pak. Ya. Terus kalau bisa ada anggaran khusus untuk itu, entah dari desa atau dari instansi mana yang bisa memfasilitasi itu ke masyarakat di desa kami. Terus yang kedua dengan yang berhubungan dengan dunia pendidikan, Pak. Saat ini kan sekolah itu dari rumah, yang mana itu membutuhkan digital, yaitu HP. Dan sebagian warga kami itu belum bisa mengakses itu. Ada yang belum bahkan punya HP, ada yang punya HP tapi belum tahu cara dengan maksimal bagaimana cara menggunakan itu. Yang kami inginkan dari pemerintah, bagaimana supaya bisa memfasilitasi ini agar proses belajar mengajar yang diadakan di rumah itu bisa lancar seperti proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Saya kira itu saja yang dari kami, Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, makasih ya Bu Hikmah ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Cipto atau Bu Yuni. Halo Pak Cipto, Bu Yuni. Jadi menarik ya. Jadi kalau terkait dengan ya penggunaan anggaran untuk rapid test ya di desa ya, dan juga masalah pendidikannya, banyak mungkin pembuat kebijakan di pemerintah pusat ini berpikir semua kondisi di wilayah Indonesia itu internetnya bagus ya, sehingga ya tidak ada masalah ya. Padahal tadi ya bisa jadi memang perangkat elektroniknya tidak memadai dan juga yang lainnya. Nah ini mungkin sudah terjawab ya Mbak Grace ya, mungkin beberapa hal yang itu nanti mungkin akan ada tambahan kalau kita sudah bisa nyambung dengan Pak Cipto dan Bu Yuni ya. Kemudian ada pertanyaan lain lagi, kita lihat ya di sini. Apakah ada contoh dari Mbak Puri ya download accountability yang dilakukan ya? Mungkin nanti untuk Mbak Lilis bisa disimpan dulu apa untuk download akuntabilitas sosial yang dilakukan. Kemudian ada juga pertanyaannya, atau seberapa sering Fitra atau Pega dan teman-teman dari kabupaten mengajak pendamping desa ya, Mas Misbah ya, dari Kemendesa untuk memperkuat akuntabilitas sosial, download accountability ya. Dan juga dari Mbak Pipit, untuk membangun warga yang aktif dalam mendorong akuntabilitas sosial membutuhkan kerja pengorganisasian masyarakat, apalagi bagi kelompok rentan yang selama ini kerap terabaikan. Nah, pertanyaannya bagaimana mendorong keberlanjutan kerja-kerja pengorganisasian yang biasanya dilakukan CSO ini yang memang membutuhkan effort dan nafas yang panjang ya. Ini bisa untuk Mbak Lilis, Mbak Misbah, dan juga mungkin Bu Yuni ya, ini bisa mungkin bisa menjawab jika mungkin ya. Termasuk ini, apakah ada Pemkab yang telah mengadopsi Sekar Desa? Jika ada, apa strategi dan upaya yang dilakukan sehingga Pemkab bersedia mengadopsinya? Itu dulu ya. Mungkin bisa dijawab dulu siapa? Mbak Lilis dulu atau Mas Misbah? Silakan Pak Sekjen. Pak Sekjen silakan ya. Kita masih punya waktu 5 menitan lah. Ya, saya cepat saja bahwa pengaduan yang kita kelola ini kan masih manual gitu ya, belum punya platform digital, dan ini sedang kita kembangkan. Tapi aduan-aduan yang masuk, yang itu pada level desa bisa diselesaikan, itu diselesaikan di level desa melalui musyawarah desa atau dimasukkan di dalam diakomodir dalam RKPDes maupun APBDes. Tetapi yang tidak bukan merupakan kewenangan desa itu biasanya langsung dikomunikasikan dengan dinas terkait atau dengan DPRD. Jadi beberapa DPRD itu sudah disampaikan ya beberapa aduan, misalnya soal kelangkaan pupuk, kelangkaan BBM waktu beberapa hari
beberapa tahun yang lalu itu kan bukan kewenangan desa. Nah, itu sudah langsung disampaikan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan bagaimana menyambungkan dengan platform lapor. Gitu. Nah, lapor ini di beberapa daerah kayak di Jawa Timur itu kan nanti Mas Daklan bisa memperkuat. Itu juga kami bekerja sama dengan Ombudsman misalnya itu bisa coba kita sambungkan gitu ya. Coba kita sambungkan beberapa aduan-aduan yang memang bukan level di desa itu kemudian kita masukkan di lapor. Kami juga dengan KPK sebenarnya mulai bekerja sama untuk mendevelop jaga bansos. Ya, sekarang ini ada lagi jaga bansos, ada jaga desa yang itu merupakan juga platform pengaduan yang dikelola oleh KPK. Nah, karena kami masih belum punya platform digital itu yang agak merepotkan memang. Ke depan memang ini perlu dipercepat. Yang kedua, respon ke yang sentot misalnya soal pendamping desa di skar-skar desa yang kita selenggarakan di desa itu juga melibatkan pendamping desa kebanyakan ya. Di waktu saya masih sempat keliling-keliling untuk menyelenggarakan skar desa itu menjadi prasyarat itu ya bahwa pendamping desa itu harus terlibat. Bahkan ada beberapa desa yang kemudian menjadi fasilitator untuk langsung belajar ke modul skar desa yang kita bikin. Saya pikir itu. Yang lain silakan Mbak Lilis atau kawan-kawan BPD yang lain. Danis mute. Maaf Mbak, ya. Jadi dari Mbak Pipit pertanyaannya masih belum dijawab ya. Jadi bagaimana mendorong keberlanjutan kerja-kerja tadi ya yang sudah dibahas itu. Mungkin bisa sharing dari apa ini yang sudah dilakukan dan juga terkait dengan adopsi sekar desa, bagaimana strategi dan upayanya. Masih ada tadi satu pertanyaan lagi, tapi kita jawab itu dulu ya. Oke, yang siapa ini Mbak Pipit? Yang pertanyaan Mbak Pipit? Ya. Nah, saya pikir ini untuk adopsi praktek-praktek akuntabilitas sosial itu kan kemudian ada beberapa daerah yang sudah membuat semacam asosiasi BPD gitu ya. Ini kan sebenarnya ruang untuk replikasi dan penguatan. Jadi ada yang sudah didanai oleh pihak kecamatan atau iuran dari anggaran BPD sendiri. Jadi di satu kecamatan itu misalnya dulu di Mayong, Jepara itu salah satu lokasi kita itu difasilitasi oleh Ibu Camat waktu itu untuk menyelenggarakan sekar desa ke seluruh desa di satu kecamatan itu di Kecamatan Mayong itu. Nah itu mereka iuran 100 ribuan. Nah itu juga di Banyuwangi juga begitu. Jadi sekar desa yang sudah kita praktekkan kemudian dipraktekkan di Banyuwangi dengan cara iuran. Dengan cara iuran masing-masing BPD berapa fasilitatornya kita yang kompak yang bayarin. Yeah. Itu kira-kira, Mas. Oke, baik, siap. Mbak Lilis ada tambahan? Ada satu lagi. Aku respon yang punya Puri ya. Tapi, silakan. Aku nggak punya contoh Puri yang spesifik kabupaten mana gitu. Tapi bahwa downward accountability itu biasanya udah nempel di dalam peran tanggung jawab masing-masing institusi. Memang seharusnya pemerintah memberi layanan gitu untuk mempublikasikan informasi dan sebagainya. Persoalannya adalah kenapa itu tidak bisa terjadi. Itu saya sih melihatnya ranahnya bukan tidak ada tools-nya, tapi pada political will-nya untuk melakukan gitu. Jadi sehingga makanya perlu untuk accountability-nya memang harus dihajar gitu, memang harus diminta, memang harus didorong gitu. Nah, beberapa hal yang kompak coba sedang lakukan kan misalnya melakukan mengoptimalkan muserban kecamatan misalnya. Itu kan mempertemukan titik temu antara kabupaten dan desa gitu. Dan pemanfaatan SID misalnya teman-teman di Bondowoso bisa cerita gitu tentang beberapa aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pelaporan kembali kepada masyarakat itu kan sering banget kalau kita sebagai masyarakat udah lapor tapi lapornya nggak direspon, hasil perubahannya nggak disampaikan kembali ke masyarakat itu.
Sehingga itu juga menimbulkan apati. Ngapain saya susah-susah lapor kalau kemudian nggak ada perubahan gitu. Nah ini kunci PR kita juga sebagai Kompak. Tadi kan saya minta ada ide nggak untuk mendorong both upward accountability sama downward accountability. Nah ini biar ngulik-ngulik pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten khususnya biar mau melakukan lebih accountable kayak gimana caranya. Nanti bisa kita diskusikan lebih mendalam ya di sesi berikutnya ya Mbak Lilis ya. Oke, makasih sekali ya Mbak Lilis ya. Masih ada satu yang ketinggalan ini dari Mas Arwanto, bagaimana pemerintah desa mengatasi resiko dan apa saja resiko pengelolaan dana desa yang setiap tahun makin bertambah. Mungkin singkat aja Mas Sekjen. Ya, untuk mengatasi resiko jelas yang pertama pemerintah desanya harus transparan, terus harus partisipatif terutama ya, karena resiko-resiko yang diterima oleh pemerintah desa ini kan kalau anggaran-anggaran itu kemudian tidak termanage atau tidak teralokasi dengan benar gitu ya. Nah, ini kan perlu keterlibatan masyarakat. Jadi mekanisme semacam musyawarah desa yang partisipatif, yang responsif itu menjadi sangat penting sekaligus sebagai kontrol kan dari masyarakat itu sendiri. Nah, saya juga merespon dari Mas Ridho sedikit saja. Banyak sebenarnya kepala daerah yang sudah berkomitmen, misalnya kayak Trenggalek itu kan sudah berstatement untuk mereplikasi seluruh desanya menyelenggarakan skar desa dan posko pengaduan gitu. Tetapi statement itu sebelum COVID gitu. Jadi setelah COVID ini anggarannya tadi kan terkoreksi sangat besar untuk penanganan COVID. Jadi itu yang menjadi kendala. Terus di Pekalongan misalnya itu sudah ada replikasi ke seluruh desa, tetapi memang polanya itu kayak masih sosialisasi. Jadi belum menyelenggarakan model-model sekolah anggaran desa secara mengikuti tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi mereka masih ngumpulin 200 orang kepala desa, terus ada sosialisasi. Ya kita yang mengisi juga, tetapi ya itu belum maksimal. Gitu. Itu kira-kira Mas Danis. Baik, makasih sekali Pak Sekjen ya. Nah, ini mungkin untuk menjawab pertanyaan Mbak Pipit, Mbak Ella ingin sedikit urun rembuk ya, mungkin bisa singkat, silahkan Mbak Ella. Tadi yang menjawab pertanyaan terkait bagaimana mendorong keberlanjutan kerja-kerja tadi ya. Oke, makasih Mas Danis. Singkat aja, memang kalau sudah bicara masyarakat berdaya, bagaimana mengorganisir mereka, kayaknya itu satu PR yang besar banget. Tapi saya melihat dari pelaksanaan BLTDD, dengan adanya aksi-aksi kolektif, masyarakat mempertanyakan mengenai penggunaan BLTDD itu sebetulnya menunjukkan bahwa kapasitas itu ada di masyarakat. Jadi tidak perlu hopeless juga bahwa sebetulnya masyarakat itu punya potensi, ada modal sosial yang dimiliki untuk mengorganisir dirinya jika mereka punya satu tujuan. Nah, untuk saya lihat di BLTDD, kenapa aksi kolektif itu muncul tidak lepas dari gencarnya informasi mengenai dana BLTDD. Sehingga masyarakat punya tools atau punya informasi untuk membandingkan apa yang seharusnya, apa yang terlaksana, dan itu membuat mereka punya kepentingan yang sama untuk mengatasi masalah itu. Cuma memang kejadiannya tidak semuanya itu konstruktif, beberapa bahkan destruktif. Itu karena kembali kapasitas pemerintah desa dalam merespon, memberi umpan balik itu juga menjadi penting. Saya pikir ini bisa menjadi bagian dari kerja-kerja kompak juga untuk memperkuat pemerintah desa, mempunyai kapasitas bagaimana melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat untuk menghindari isu permasalahan yang muncul karena ketidakjelasan informasi. Juga sistem informasi desa bukan hanya data, program, dan perangkat, tetapi betul-betul satu sistem yang dibangun untuk adanya komunikasi dua arah. Teman-teman Fitra sudah memberi kita satu tools, yaitu posko aspirasi. Itu adalah satu sistem informasi di desa dari masyarakat kepada pemerintahnya. Musrenbang khusus itu juga bisa menjadi satu
media informasi untuk pemerintah menyampaikan kepada kelompok rentan yang selama ini jauh dari informasi. Dan lapor setuju itu bisa menjadi saluran informasi juga. Jika masyarakat tahu ada masalah, kemana mereka harus lapor, mereka tahu. Oke, itu saja. Dan resiko pengelolaan dana publik tidak cukup dengan kebijakan, karena ada hambatan tertentu adalah mengenai penegakan kebijakan. Kembali, akuntabilitas adalah salah satu cara yang efektif untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara benar. Terima kasih. Oke, baik, makasih Mbak Ella ya. Ya mungkin kita akan menutup sesi ini ya, karena kita dikejar waktu terus, kita ada agak sedikit terlambat ini ya. Mungkin Pak Sekjen bisa memberikan penutup atau ringkasan. Iya. Terima kasih Mas Danis. Jadi catatan saya memang sekarang ini kan baik anggaran pusat maupun anggaran daerah sampai ke anggaran desa APBDes itu kan terkoreksi gitu ya, karena adanya COVID ini. Pasti juga jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing desa juga berkurang. Tetapi ini menjadi penting untuk melakukan, pertama memang saat ini kondisi melakukan refocusing terkait dengan penanganan COVID ini menjadi prioritas gitu ya. Jangan sampai warga desa di masing-masing desa itu kemudian terpapar. Nah, itu yang menjadi penting, tapi memang pelayanan-pelayanan dasar di tingkatan desa itu juga tetap harus berjalan gitu ya. Jangan sampai juga itu dilupakan. Saya pikir itu Mas Danis, terima kasih. Ya, menarik ya. Jadi tadi ya penekanannya meskipun ada refocusing anggaran dan program, tapi pelayanan dasar tetap harus berjalannya. Tadi menarik sekali ya. Ya baik, kita sudah mengakhiri ya untuk sesi seminar ya.